Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Jombang, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, semangat, kebahagiaan, dan jangan lupa tertawa ya, karena tertawa adalah sumber dari kebahagiaan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita sebaiknya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Veronica Permata Cahyani, bisa dipanggil Bu Vero. Saya dari Pendidikan Bahasa Indonesia dari STKIP PGRI Jombang. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas teks anekdot. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, kita dapat menentukan pengertian dan ciri-ciri dari teks anekdot. Dan yang kedua, kita bisa menentukan perbedaan teks anekdot dan humor. Dan yang ketiga, kita bisa menganalisis struktur dari teks anekdot. Dan yang keempat, menganalisis kaidah kebangsaan dari teks anekdot. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, Ibu akan mencontohkan atau memberi ilustrasi cerita anekdot yang berjudul Dosenku Juga Seorang Pejabat. Suatu hari ada dua mahasiswa yang bernama Sari dan Windy yang sedang duduk di sebuah taman kampus. Win, aku heran sama dosen ilmu politik itu tadi. Kenapa kalau ngajar selalu saja duduk, tidak mau berdiri? Ah, begitu saja. Kenapa mesti diperhatikan sih, Sar? Ya, kamu tahu lah, Win, sebabnya. Ya, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu masalahnya. Dia itu juga seorang pejabat, Win. Loh, terus apa hubungannya? Kalau dia berdiri, takut kursinya didudukin sama orang lain. Yaitu tadi contoh dari dialog teks anekdot yang berjudul Dosenku Juga Seorang Pejabat. Oke, dari cerita tersebut tadi ada apa aja? Yang pertama ada tokoh, yaitu Windy dan Sarah. Dan yang kedua ada cerita lucu. Dan yang ketiga ada kritik dan sindiran. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang pengertian dari teks anekdot. Pengertian dari teks anekdot yaitu cerita lucu atau humor berisi kritikan terhadap suatu tokoh atau kejadian di suatu masyarakat. Akhir-akhir ini ada suka viral yaitu sindiran. Ada yang tahu film Tilik Putejo? Itu juga termasuk dari teks anekdot. Oke, kalau begitu, apa sih perbedaan dari humor dan anekdot itu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Yang di rumah bisa angkat tangan. Jadi, perbedaan dari humor dan anekdot itu adalah kalau humor adalah cerita lucu, kalau anekdot cerita lucu tetapi berisikan kalimat sindiran atau kalimat kritikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari teks anekdot. Ada 5. Yang pertama yaitu abstraksi. Apa sih abstraksi itu? Abstraksi adalah pembukaan atau pengenalan tokoh, latar, alur. Yang kedua, orientasi, pemunculan masalah. Yang ketiga yaitu krisis, puncak dari masalahnya atau klimaks. Yang keempat adalah reaksi, solusi dalam permasalahan. Yang kelima adalah koda, penutup. Di dalam penutup itu terdapat kesimpulan dan amanat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Yang pertama adalah partisipan, tokoh, pelaku, orang. Tadi ada siapa tokoh yang pertama? Ada Sarah dan ada Wina. Dan yang kedua, kalimat masa lalu, terjadi kejadian lampau. Contoh kalimatnya itu, gitu aja kamu pikirin sih. Itu terjadi karena sudah diucapkan oleh Sarah. Dan yang ketiga adalah kalimat tanya retoris, kalimat yang tidak butuh jawaban. Contohnya, apakah kalian butuh bahagia? Contohnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah kalimat konjungsi waktu, kata hubung waktu. Contohnya lalu, kemudian, kemarin.
Kelima yaitu konjungsi, sebab akibat. Contohnya sebab akibat. Yang keenam, kata kerja aksi. Contohnya membaca, menulis, bercerita. Kelima, seru atau perintah. Yang terakhir itu yaitu contohnya itu pergilah kamu dari sini. Itu contoh dari kaidah kebahasaan teks anekdot. Oke, kita sudah membahas dari teks anekdot. Yang pertama, apa sih pengertian dari teks anekdot? Nah, yang kedua, apa ciri-ciri dari teks anekdot? Ketiga, struktur kebahasaan teks anekdot. Yang keempat, kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Karena kita sudah mempelajarinya, Ibu sekarang meminta kalian untuk mengerjakan games atau quizzes. Ibu sudah mencantumkan di bawah kolom deskripsi. Di situ ada link nama quizzes. Quiz pertama dan quiz kedua. Yang pertama, Ibu meminta kalian untuk menjawab apa saja sih game-game di dalam tersebut. Di situ ada beberapa soal, wujud soal untuk kalian jawab mengenai dari teks anekdot. Dan quiz yang kedua, di situ Ibu meminta kalian untuk membentuk sebuah kelompok berjumlah 3 siswa. Di situ sudah Ibu cantumkan tema dan perintah untuk kalian kerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah kalian bentuk masing-masing. Lalu pengumpulannya minggu depan ya, melalui Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Jadi Ibu meminta kalian untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih untuk penjelasan hari ini. Cukup sekian dan sampai jumpa. Sebelum mengakhiri, Bu Vero punya pantun. Ikan cucut tak bersumpit. Bu Vero Cut mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.